nama saya Indah Febrianti. Saya dari mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional dari angkatan 2019 dengan nomor induk mahasiswa 2190302051. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan analisa ide peluang usaha dari yang saya buat. Di sini saya akan menjelaskan konsep bisnis itu sendiri, yaitu ide dasar di balik bisnis atau pernyataan yang menggambarkan jangkauan dan alasan keberadaan ide bisnis tertentu untuk memberikan arahan yang berarti bagi proses pengembangan rencana bisnis dan peluncuran perusahaan. Proposisi nilai unik dari bisnis Anda dalam konteks pasar yang ramai. Dan di sini juga saya akan menjelaskan bagian dari prinsip bisnis. Yang pertama, miliki produk yang berkualitas. Kedua, kenali industri dan pesaing Anda. Ketiga, mempromosikan produk dan layanan Anda. Keempat, bangun staf yang hebat. Yang kelima, pahami struktur dan desain organisasi. Yang keenam, gunakan modal dan arus kas dalam bijak. Dan yang ketujuh, pahami prinsip dasar akuntansi keuangan. Terakhir, hormati pelanggan. Untuk konsep bisnis ini, saya memilih jasa yang berjenis tour guide dan berjudul Jelajah Rimba. Dalam membuat konsep bisnis, memiliki langkah yang pertama, menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Dalam menentukannya, terbagi menjadi nama produk, deskripsi produk, dan bentuk paket penjualan dari produk itu sendiri. Yang kedua adalah mengidentifikasi target pasar. Dalam membuat konsep bisnis, kita harus memiliki target dari usaha tersebut, yang terbagi dua. Pertama, target pengguna atau klien yang kita tuju. Yang kedua, target lokasi, di mana bisnis kita melakukan pengembangan besar di lokasi tersebut. Langkah-langkah yang ketiga ialah identifikasi alasan mengembangkan produk tersebut. Dalam langkah ini terbagi menjadi 2 poin. Pertama, kesenjangan produk atau jasa yang kita buat. Yang kedua adalah peluang pasar. Langkah yang keempat adalah mengembangkan fitur spesial dari usaha yang kita buat. Langkah ini termasuk penting karena dalam suatu usaha kita harus menonjolkan fitur atau ciri khas dari usaha tersebut. Dalam langkah ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tujuan produk atau jasa dan penggunaan. Yang kedua, fitur-fitur utama yang ditawarkan. Yang ketiga, manfaat produk atau jasa yang kita buat. Dan yang keempat, reliabilitas produk atau jasa. Dan langkah yang terakhir adalah mengembangkan tim manajemen. Dalam bisnis, selain memberi kenyamanan terbaik kepada konsumen, kita juga harus memikirkan manajemen tim kita, supaya dapat terstruktur dengan baik. Dalam langkah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah personal branding tim konsultan, dan yang kedua, kualifikasi tim. Nah, jika sudah membuat konsep ide bisnis, sebaiknya kita melakukan analisis kelayakan usaha yang akan kita jalani agar kita tahu prospek dari bisnis tersebut ke depannya. Pada tahap ini terbagi menjadi 3 penilaian. Yang pertama, potensi rendah, potensi sedang, dan potensi tinggi. Yang pertama, analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa. Dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Pada tahap ini mendapat penilaian 5, karena rata-rata memiliki potensi tinggi. Kedua, permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Pada tahap ini memiliki rata-rata potensi tinggi. Dalam analisa yang pertama, di total keseluruhan dan dirata-ratakan mendapatkan nilai 3,5. Lalu analisa yang kedua adalah kelayakan target industri. Dalam tahap ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, daya tarik industri. Pada tahap ini mendapatkan nilai 3. Dan yang kedua, daya tarik target pasar dan konsumen. Pada tahap ini mendapatkan nilai 4. Lalu keduanya dijumlah dan dirata-ratakan mendapatkan nilai 3,5. Analisa yang ketiga adalah analisa kelayakan organisasi. Pada tahap ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kecakapan proses manajemen yang mendapatkan nilai 3. Yang kedua, kecukupan sumber daya. Pada tahap ini mendapatkan nilai 1, lalu ditotalkan keduanya dan dirata-ratakan mendapatkan nilai 2. Pada analisa yang keempat adalah tentang kelayakan finansial. Pada tahap ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, total modal awal yang dibutuhkan. Pada tahap ini mendapatkan nilai 0. Yang kedua, ada kinerja keuangan bisnis sejenis, yang mana tahap ini mendapatkan nilai 2. Dan yang ketiga adalah daya tarik finansial keseluruhan. Pada tahap ini mendapatkan nilai 3.
Lalu ditotalnya keseluruhannya dan dirata-ratakan mendapatkan nilai 1,6. Lalu analisa yang terakhir adalah potensi keseluruhan. Pada tahap ini ialah menjumlahkan semua tahapan-tahapan sebelumnya dan dirata-ratakan. Apabila mendapatkan nilai akhir minus 1 sampai 0, maka dikategorikan bisnis itu tidak layak. Apabila mendapatkan nilai 0 sampai 2, maka dikategorikan bisnis itu layak. Dan apabila mendapatkan nilai lebih dari 2, maka dikategorikan bisnis itu sangat layak. Di sini semua ditotal dan dirata-ratakan mendapatkan nilai 2,65 yang artinya bisnis ini sangat layak. Lalu kesimpulan atau ringkasan dari analisa ini ialah, jika dilihat dari tabel analis di atas, ide bisnis ini berpotensi sangat layak untuk dikembangkan dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah pengembangan bisnisnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.